Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallah muslimin wal muslimat, pimpinan dan staf penerbit Safa Marwah, alhamdulillah di sore hari ini Allah Ta'ala mempertemukan kita dalam satu majelis yang amat dicintainya. Satu majelis di mana saat ini para malaikat tengah mengepakkan sayapnya di atas kita sebagai tanda ridha dan senang dengan apa yang kita lakukan di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini mendapatkan doanya para malaikat. Amin. Para malaikat itu berdoa, Allahumma ighfir lahum, Allahumma watub alaihim. Ya Allah, ampunilah mereka. Ya Allah, berikanlah taubat kepada mereka. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam kekasih Allah, seorang raja tanpa istana, seorang kaya tanpa harta, seorang manusia dan mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, dan kita sebagai umatnya di akhir zaman ini. Mudah-mudahan selalu istiqomah di atas ajaran dan sunnah beliau hingga ajal menutup mata kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di hari ini saya diberi amanah oleh pimpinan dari Safa Marwah Publishing untuk menyampaikan kajian perdana yang insya Allah diselenggarakan tiap bulan. Sebenarnya tepatnya di hari Selasa pekan terakhir, tapi Selasa kemarin rupanya kelupaan, saya juga kelupaan, Aziz juga kelupaan, jadi kita baru adakan hari ini di hari Kamis. Dan untuk tema pertama kajian kita, untuk memantik semangat kita dan keingintahuan kita untuk belajar agama, saya mengangkat tema tentang thalabul ilm, tentang mencari atau menuntut ilmu agama. Saya awali dengan beberapa kisah atau katakanlah beberapa kenyataan yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada seorang lelaki keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah mandi, tentu saja sudah wudhu, lalu di tengah jalan dia hendak sholat, tapi dia ragu apakah tadi di jalan itu dia buang angin atau tidak. Nah, sebagian orang ya yang tidak memiliki dasar ilmu yang cukup mungkin langsung berwudu lagi. Padahal wudu ketika itu mungkin merepotkan buat dia. Dia harus lepas dasi, menggulung celana bajunya, yang menggulung celananya, yang melepas kaos kaki dan sepatunya, begitu ya. Amat merepotkan buat dia. Nah, andai saja dia mengetahui ilmunya bahwa dalam kondisi seperti itu dia harus membandingkan antara yang yakin dengan yang ragu-ragu. Yang yakinnya adalah dia keluar dari rumah dalam kondisi sudah berwudu. Yang ragu-ragunya adalah dia sudah buang angin atau belum. Maka
kalau dia punya ilmu agama yang mencukupi, pasti dia akan mengambil keputusan yang tepat, yaitu dia tidak berwudu lagi. Berdasarkan kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang yakin itu nggak bisa dikalahkan oleh yang ragu-ragu. Contoh pertama. Contoh kedua. Ada lagi seorang anak muda sholat duhur misalnya. Kemudian setelah 3 rakaat dia lupa. Lalu dia pun salam. Padahal masih kurang berapa rakaat? 1 rakaat lagi. Dia salam. Dia menyudahi sholatnya. Lalu ada rekannya mengingatkan, antum tadi sholat baru 3 rakaat. Kan sekarang masih siang, masih sudah maghrib. Kan kalau maghrib 3 rakaat. Dia bilang, masa sih? Iya, 3 rakaat. Begitu. Maka dia pun buru-buru. Subhanallah, ngambil air wudu lagi. Kemudian sholat lagi lengkap. Berapa rakaat? 4 rakaat. Padahal kejadiannya baru saja berlangsung. Baru selesai salam, baru bangkit, diingatkan oleh temannya. Nah, andai dia memiliki ilmunya, tentu dia tidak perlu melakukan perbuatan tadi, yaitu mengulang sholatnya di awal. Tapi cukup dengan menambah 1 rakaat, lalu ditutup dengan sujud apa? Sujud sahwi. Sujud sahwinya sebelum atau sesudah salam? Sudah dibahas di bukunya. Bukunya diterbitin nih. Jangan sampai. Jadi cuma diterbitin aja ya. Bacanya nanti ya. Nanti. Subhanallah. Yang boleh yang baca. Iya. Jadi sujud sahwinya sesudah salam, karena ada penambahan gerakan, obrolan segala macam. Contoh lain. Ini kisah nyata. Ada seorang ketua ormas Islam di Indonesia. Ormas Islam besar. Saya tidak perlu sebutkan nama ormas. Satu ketika pimpinannya ketua ormas tersebut, ketua umumnya, sedang mengajak makan siang staf-stafnya. Ya, termasuk asisten pribadi segala macam. Nah, ketika sedang makan siang itu, ya, pimpinannya yang merupakan seorang ekonom, ya, tapi dia dipercaya menjadi ketua umum ormas Islam itu, ketika ngobrol-ngobrol makan, salah seorang anak buahnya berkata kepada dia, alhamdulillah Pak, hari ini saya baru saja berhasil menyelesaikan hafalan Qurannya 30, hafalan Quran saya 30 juz. Ya. Lalu pimpinan sambil makan itu, kemudian dia menjawab, menimpali, oh bagus sekali. Kalau gitu tinggal berapa juz lagi yang belum kamu hafal gitu. Subhanallah. Tinggal berapa juz lagi? Padahal anak buahnya sudah bilang berapa? 30 juz. Subhanallah. Ini kejadian nyata. Berarti pimpinan itu nggak tahu jumlah juz dalam Al-Quran berapa? 30 juz. Jadi berapa juz lagi yang belum kamu hafal? Subhanallah. Ini fakta terjadi. Ya, belum lagi kita di negara kita terutama, atau di sekitar Asia Tenggara, katakanlah demikian, itu laku sekali kalau ada dagangan namanya nabi palsu. Iya. Belum lama dulu kita ramai sekali ada seorang pelatih badminton yang mengaku jadi nabi. Ya. Masih ingat namanya? Untuk ibrah, untuk pelajaran. Namanya Ahmad Ustad ya, gitu ya. Ya, ngaku mendapatkan wahyu. Dapatin wahyunya di mana katanya? Di kota Bogor. Ya, jadi kalau kita pulang dari Bogor, oleh-olehnya talas, kalau dia wahyu dari Allah gitu ya. Subhanallah. Ya ditangkap polisi, selesai sudah, gitu ya. Atau di Bandung ada lagi 2 tahun kemudian ada seorang tukang cukur di daerah tempat saya ngontrak. Saya dulu kerja 5 tahun di penerbit di Ponorogo bikin Al-Quran. Daerah situ saya cukur rambut, kemudian tukang cukurnya ahli sekali dalam agama. Bicara sini ya tentang apa dia punya konsep keagamaan segala macam. Nggak lama saya baca berita, ternyata ditangkap seorang tukang cukur yang mengaku sebagai utusan Allah. Rupanya beliau ini. Jadi hari itu hari yang sangat beruntung buat saya, kan saya dicukur oleh seorang nabi. Ya. Lalu kalau teman-teman suka buka penelitian di badan kalau di Kementerian Agama itu ada Balitbangnya ya. Balitbang itu ada satu hasil penelitian ya yang luar biasa aneh gitu ya. Jadi di daerah sekitar perbatasan Jawa
Barat dan Jawa Tengah, daerah Losari, Cirebon itu ya, itu muncul agama baru. Hasil penelitian itu, agamanya namanya agama Jasun, singkatan dari Jawa Sunda, gitu ya. Ada itu ya hasil penelitiannya. Ya, ini memang dari bahan ceramahnya siapa? Kiai Jainuddin ya, tapi saya lihat langsung memang ada ternyata hasil penelitiannya agama Jasun. Tahu nggak yang jadi nabi namanya siapa? Yang jadi nabinya namanya Tugimin. Subhanallah ya. Kebayang nggak kalau dipanggil Al-Mulkarom Kiai Haji Tugimin gitu ya? Subhanallah. Itu fakta terjadi. Lalu belum lama juga sama ada apa? Ada orang mengaku sebagai malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril yang kemarin baru meninggal dunia ya. Lia siapa? Lia Edan gitu ya. Ya dia ditangkap oleh polisi dan luar biasa memang polisi kita begitu ya. Jangankan teroris, malaikat juga Jibril ditangkap gitu ya. Jadi ini fakta-fakta yang terjadi yang menunjukkan lemahnya ilmu di kita kaum muslimin. Padahal kita adalah pemilik ilmu itu sendiri. Jadi kalau kita lihat tujuan kita hidup di alam dunia ini kan untuk ibadah kepada Allah. Ayatnya sama-sama kita hafal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'buduni. Ada huruf ilat yang dibuang di sini supaya mereka menyembahku. Asalnya begitu, liya'buduni. Supaya mereka menyembahku. Jadi tujuannya untuk menyembah Allah. Dan ketika manusia, jin diciptakan supaya menyembah Allah, Allah tidak membiarkannya begitu saja. Kecuali dikasih tahu tuh bagaimana cara menyembah Allah. Enggak dibiarin. Enggak dibiarkan manusia berkelana ke gunung-gunung, lalu melihat kehebatan gunung, tingginya gunung, lalu menyembah gunung. Atau dibiarkan manusia berkelana di tengah lautan, melihat dahsyatnya ombak, lalu menyembah lautan. Lah, tidak. Allah menyuruh jin dan manusia menyembah Allah sambil diutus para utusan kepada mereka, kepada manusia dan jin. Ya, para rasul itu. Dan inilah yang dinamakan dengan ilmu. Sehingga manusia bisa menjalankan misi utamanya dalam kehidupan ini, yaitu untuk menyembah Allah dengan dasar ilmu. Qul atu'allimunallaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wallahu bikulli syai'in alim. Surah Al-Hujurat ayat 16. Katakanlah, siapa yang lebih tahu ilmu tentang agama ini selain dari Allah? Hanya Allah yang tahu. Jadi hanya Allah yang berhak menjelaskan ilmu tentang cara menyembah Allah. Manusia nggak punya hak. Yang repotnya kalau manusia mengaku punya hak untuk mengatur bagaimana caranya menyembah Allah. Sehingga mereka membuat tata cara tertentu dalam ibadah yang tidak ada landasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi rusaklah ilmu itu. Ya. Karena itu marilah kita jalankan misi kita, misi utama kita di hidup di alam dunia ini, yaitu untuk menyembah Allah. Jadi tujuan kita hidup di alam dunia bukan sekedar untuk mencari nafkah, bukan sekedar punya anak istri, lalu anak-anaknya kemudian tumbuh besar dewasa, kuliah di universitas ternama, lalu bisa kerja di BUMN dengan gaji yang besar. Rata-rata tujuan manusia begitu ya. Tujuan utamanya adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk bisa melakukan itu, kita perlu satu alat yang bernama al-ilm, yaitu ilmu. Karena itu ada kewajiban di dalam agama ini untuk menuntut mencari ilmu agama. Baik, di hadapan antum sudah ada fotokopian, bisa dilihat di situ. Kita akan bicara hari ini tentang hal-hal yang akan memantik motivasi kita, yaitu tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Kita bicara dulu bagian yang pertama, hukum mencari ilmu agama. Hukumnya apa? Cari ilmu agama wajib. Hadisnya bagaimana bunyinya? Di situ nggak ada Arabnya ya, nggak apa-apa karena terlalu banyak. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya cukup sampai di situ, nggak perlu ditambahin. Ya muslim, cukup hadis sampai di situ saja. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Kalau bicara wajib artinya dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Jadi hukum agama kan ada 5 tuh. Ada wajib,
ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Betul ya? Wajib itu apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Lawannya yaitu haram, dikerjakan mendapat dosa, ditinggalkan mendapat pahala. Jadi antum nih memilih ngaji di sini daripada nonton bioskop misalnya atau perbuatan haram yang lain itu berpahala. Yang meninggalkan yang haram itu berpahala. Yang ketiga sunnah. Sunnah itu apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Lawannya ada makruh. Makruh sebaliknya, dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan mendapat pahala. Ya, jadi antum memilih makan buah dibandingkan jengkol itu berpahala. Karena ya, hukumnya yang dikatakan makruh para ulama. Kemudian yang kelima mubah. Mubah itu apa? Hukumnya sawaun, antara dikerjakan tidak dikerjakan tidak ada hukuman apa-apa. Alias boleh-boleh saja. Makan, minum semuanya boleh dilakukan, gitu ya. Baik, sedangkan mencari ilmu agama hukumnya wajib. Dan wajib di sini ada dua macam. Ada wajib ain, ada wajib kifayah. Atau bahasa lainnya ada fardu ain, ada fardu kifayah. Wajib ain maknanya apa? Wajib atas setiap individu tanpa kecuali. Jadi siapapun satu orang yang taklif sudah terkena beban syariat, mukallaf, sudah baligh kalau laki-laki, perempuan sudah balighah gitu ya. Kalau laki-laki ditandai dengan apa? Mimpi apaan? Mimpi apaan? Mimpi basah. Karena kecebur. Ya, laki-laki baligh, perempuan balighah. Ketika itu ya, dia sudah terkena taklif beban syariat. Ramadan harus puasa. Sholat wajib dikerjakan. Yang 5 waktu. Ya. Kemudian kalau dia mampu, dia harus haji. Kalau dia punya kelebihan harta, sudah sampai nisab dan haul, dia wajib berzakat. Nah itu namanya wajib ain. Begitu ya. Ada lagi namanya wajib kifayah atau fardu kifayah, yaitu wajib atas kelompok. Jadi sekelompok masyarakat yang sudah memenuhi syarat tertentu, maka dia terkena taklif untuk melaksanakan wajib kifayah ini. Contohnya adalah tentang perkara janaiz. Apa janaiz? Mengurus jenazah. Ini kifayah, hukum asalnya. Jadi artinya, kalau di satu kampung ada yang meninggal dunia, kemudian nggak ada yang ngurusin jenazahnya, maka satu kampung berdosa. Bahkan bisa jadi satu negeri berdosa yang berdekatan dengannya. Ya, tapi kalau satu saja bisa ada yang ngurus dari mulai memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan, maka sudah tunai kewajiban di kampung itu. Karena itu, siapa yang punya ilmu tentang janaiz, dia ilmu yang sangat spesial. Karena kifayah sifatnya. Kapan-kapan kita belajar ilmu janaiz ya, cara mengurus jenazah. Insya Allah nanti kita akan praktekkan ya kalau misalnya panjang umur dikasih kesehatan. Amin. Kita belajar tata cara pengurusan jenazah gitu. Nah, sekarang sudah siap Pak daftar untuk jadi sampel jenazahnya. Nanti harus ada yang jadi jenazah. Ada yang mau daftar silakan dari sekarang. Subhanallah. Baik. Ya, contoh lain yang kifayah Pak. Kalian tahu? Yang kifayah, ilmu kifayah contohnya Pak. Dia mengetahui hukum-hukum ilmu baca Quran apa ilmu apa namanya? Ilmu tajwid itu kifayah. Membaca Al-Quran dengan tajwid ain, nggak boleh salah baca Quran. Tapi mengetahui hukum-hukum rincinya, idgham bil gunnah, ya ikhfa syafawi, kemudian sifat huruf ada berapa, itu kifayah. Ustadz gimana bisa baca Qurannya ain tapi belajarnya kifayah? Menunjukkan bahwa hukum asal membaca Al-Quran itu bukan dari ilmu tajwid belajar Quran, tapi dari talaki. Tahu talaki? Belajar langsung kepada guru. Guru membaca, dia mengikuti. Itu begitu belajar Quran dulu tuh. Itu yang disebut dengan sanad. Makanya kalau antum baca Quran di Yordan, di Mesir, sembarangan nggak bisa. Antum pakai sanad siapa ya? Sanadnya siapa? Kan ada 7 qiraat. Ada juga 10 qiraat ya. Ya. Ilmu qiraah namanya gitu kan.
Ada qiraatnya. Jadi ketika itu dia nggak diajarkan hukum rinciannya, dia guna segala, tapi dia dengarkan guru baca begini, dia ikuti sampai sama. Nah itu namanya ain. Nah dia harus sama seperti itu bacanya. Tapi ketika dia ingin menelisik lebih jauh ilmu rinciannya, sifat huruf ada berapa, tempat-tempat keluar huruf di mana saja. Nah itu namanya kifayah, ilmu tajwid. Paham itu? Jadi begitu. Nah ini contoh. Contoh lain. Saya memperbanyak contoh kifayah agar kita bisa paham. Contohnya lain adalah jihad. Jihad fi sabilillah. Yang dimaksud jihad ini jihad bermakna perang. Membela agama Allah atau mempertahankan kehormatan. Maka hukum asalnya menurut para ulama, ijma ulama, itu fardu kifayah. Bukan fardu ain. Ya, sekarang terjadi peperangan di Palestina. Saudara-saudara kita dibantai di sana. Kalau hukumnya fardu ain, antum duduk di sini dosa enggak? Dosa, harus berangkat ke sana. Ya, kemarin tuh ada kejadian di Maluku, orang Islam dibantai. Yang antum diem di Jawa Barat tenang aja begini, nggak bisa berangkat ke sana ain. Kalau fardu ain. Tapi hukum jihad itu fardu kifayah. Makanya para ulama memberikan formulasi bisa berubah fardu ain, fardu kifayah jadi fardu ain dalam berjihad itu dengan 3 keadaan. Ya. Jihad yang tadinya cuma fardu kifayah bisa berubah jadi fardu ain dengan 3 keadaan. Pertama, apabila kita ditugaskan oleh ulil amri, ya berperang bersama pemerintah, maka nggak boleh menolak berangkat jihad. Antum ditunjuk berangkat jihad ke Palestina gitu, jadi pasukan perdamaian berangkat, itu pilihan dari pemerintah, nggak boleh menolak, fardu ain. Jadi ketika antum berangkat, antum sebenarnya sudah menyerahkan diri antum untuk syahid fisabilillah. Nggak usah pikir lagi keluarga, ya keluarga yang jamin Allah Taala. Ya, berangkat jihad. Makanya Imam Bukhari menulis satu bab dalam kitab beliau, al-jihadu ma'al a'immah. Jihad itu bersama a'immah, pemimpin. Jadi nggak boleh berangkat jihad sendirian. Antum sendirian nih. Dari guru harus berjihad. Ya itu penting, berangkat kemudian ke Afghanistan berjihad misalnya. Nggak boleh sendirian. Al-jihadu ma'al a'immah, harus bersama penguasa ulil amri, nggak bisa sendiri-sendiri. Ya, kita negara Indonesia ada penguasanya, berangkat atas perintah penguasa. Nah, ketika sudah ditugaskan jadi ain. Yang kedua, apabila kita diserang, Indonesia tiba-tiba diserang sama Zionis misalnya, wah subhanallah, ini yang ditunggu gitu ya, ini yang ditunggu ya. Kalau diserang nggak usah nunggu komando, sudah berangkat jihad, karena diperlukan oleh pemerintah kan, jumlah pasukan yang banyak. Berangkat jihad. Ini kesempatan memotong jalan hidup gitu ya, yang penuh penderitaan ini. Yang gaji dari dulu UMR dulu misalnya. Jadi di jalan pintasi jihad apalagi buat laki-laki, benar nggak? Subhanallah, berangkat jihad. Ya juga bukan berharap kemenangan sebenarnya kalau berangkat jihad. Berapa apa sih? Berharap apa kalau berangkat jihad? Syahid, subhanallah. Ketika antum syahid, begitu tetesan darah pertama keluar, langsung dibukakan pintu surga di hadapan antum. Lalu 72 bidadari surga melambai-lambai memanggil antum. Lewat Agnes Monica mah. Subhanallah, 72 bidadari surga memanggil-manggil antum. Ya, lalu antum pun diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada 7 turunan anggota keluarga. Subhanallah. Ya. Nah, ini kedua, apabila diserang, jadi ain. Yang ketiga, apabila kita terkepung dalam satu keadaan di mana saat itu sedang berperang. Kita sih nggak lagi perang dan nggak ditugaskan, tapi kita cuma disuruh kirim logistik. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan kita dikepung oleh musuh. Maka ketika itu berubah hukum asal jihad dari fardu kifayah menjadi fardu ain. Baik, inilah perbedaan antara fardu kifayah dan fardu ain. Nah, yang wajib atas kita, yang utama atas kita, belajar tentang hal-hal yang bersifat ain. Di antaranya tentang dasar-dasar keimanan. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang pertama iman kepada, yang kedua, yang ketiga, yakin dulu. Ya, kitab. Yang keempat, Rasul. Yang kelima, al-kiamat. Yang keenam, ya itu penting dipelajari. Ya, kemudian rukun Islam.
Warisan pertama apa? Ada. Yang kedua, Sholat. yang ketiga, zakat. Yang keempat, Puasa. ya puasa. Yang kelima, Haji. Nah, itu dasar-dasar syariat atau tentang perkara tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya. Syariat-syariat yang mendesak untuk dipelajari karena dilaksanakan sehari-hari, contohnya tentang sholat, itu ain harus segera dipelajari. Ya toharoh juga. Ya karena itu mohon izin kalau pengajian ini berlanjut, pertemuan kedua nanti kita sudah mulai masuk bab toharoh. Ya nanti mohon kalau ada slide boleh pakai slide ya. Kita akan bahas mulai dari perkara air, lalu tentang wudu, tayamum, apalagi mandi, ya subhanallah. Kita akan pelajari rinciannya. Tentang najis, perbedaan najis dan hadas, kita akan belajar perkara toharoh. Ya setelah itu baru mulai masuk bab sholat dan seterusnya seperti itu. Baik. Sedangkan perkara-perkara kifayah boleh kita jeda untuk kita pelajari di mana ada waktunya. Dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa kewajiban menuntut ilmu semakin kuat apabila ada 3 keadaan. 3 keadaan yang membuat semakin wajib untuk mencari ilmu, menuntut ilmu agama. Yang pertama, apabila katsirun minal bid'ah. Apabila banyaknya bid'ah yang bermunculan, maka ketika bid'ah itu merajalela, ya kita harus segera mempercepat diri belajar ilmu syariat, ya agar kita tidak dikalahkan oleh bid'ah itu. Yang kedua, apabila banyak orang yang berfatwa tanpa ilmu, nah ini mendesak, semakin mendesak kalau ada kondisi begini. Dan hari ini sudah terjadi ya. Sekarang berapa banyak kiai baru bermunculan di Facebook. ya, dengan bekal berguru kepada Mbah Kiai Haji Google, dia langsung berfatwa di Facebook. Subhanallah, jejaknya nggak jelas gurunya siapa gitu ya, berdebat subhanallah seperti ahli. Ya. Nah ini orang berbicara berfatwa tanpa ilmu. Ya ini segerakan, makin kuat kewajiban untuk mencari ilmu. Jadi antum jangan sampai larut di dalamnya. Yang ketiga, ketika banyak orang berdebat tentang suatu permasalahan yang hukum asalnya sudah jelas. Kita semua sepakat bahwa agama yang paling diridhoi Allah adalah agama Islam. Hari ini ada nggak orang yang mengatakan semua agama sama? Bahkan para pemimpin kita. Ini sudah mendesak belajar agama. Sudah mendesak. Jangan biarkan anak-anak kita dipengaruhi oleh perkataan sebagian orang, meskipun pemimpin, bahwa agama itu semua sama. Subhanallah, enggak sama. Ayatnya jelas, inna dina indallahi Islam. Ya, Ali Imran ayat ke-19. Baik, kita bicara bab kedua tentang pengertian ilmu. Jadi sengaja saya terjemahkan dari beberapa kitab, tidak pakai kitab asli supaya kita mempercepat ya pelajaran untuk dimengerti. Ya, pengertian ilmu. Saya akan tampilkan hadis sahih riwayat Abu Dawud dan lafadznya dari Imam At-Tirmidzi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman." Siapa yang meniti jalan, mencari jalan untuk menempuh mencari ilmu, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Niscaya dengan caranya itu Allah akan jalankan dia. Allah jalankan dia di atas jalan, di antara jalan-jalan menuju surga. Subhanallah. Orang yang mencari ilmu, yang meniti jalan itu, ya antum misalnya di kantor pusat pergi ke sini, itu meniti tariqan. Mansalaka itu meniti jalan. Itu sedang diperjalankan Allah menuju surga. Sesuatu yang kita idam-idamkan. Sepanjang hidup kita, kita ingin masuk surga bersama orang-orang tercinta. Lalu mendapat kenikmatan tertinggi, memandang wajah Allah Ta'ala di dalam surga. Subhanallah, itu antum sudah di jalan yang tepat mencari ilmu. Jadi ingat-ingat, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dan diberikan kesehatan setiap Selasa pekan ke-4 atau terakhir ya, insyaallah. Baik, selanjutnya, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridhan li talibil ilm. Dan sungguh para malaikat itu mengangkat sayapnya sebagai tanda ridha, senang dengan para penuntut ilmu. Subhanallah, kita tidak ditampakkan ya saat ini di atas kepala kita. Insya Allah para malaikat sedang mengepakkan sayapnya. Tanda senang dengan apa yang kita lakukan.
Karena itu ingin memberkahi suatu keadaan, bikin dia majelis ilmu. Ya di kantor-kantor, sudah muslim sekarang ya, di komunitas-komunitas dibentuk pengajian-pengajian. Karena mereka tahu, para malaikat mendoakan mereka semua. Usahanya insya Allah makin berkah. Amin. Ya. Wa innal 'alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma'. Dan sungguh orang-orang alim, orang-orang berilmu itu la yastaghfiru lahu, ini dalam taukid, pasti akan meminta ampun untuk mereka. Siapa? Semua penghuni langit dan bumi tanpa kecuali. Semua makhluk. Dan karpet ini makhluk, dinding ini makhluk, botol aku ini makhluk, kamera ini makhluk. Semuanya memintakan ampun buat orang-orang yang berilmu. Bahkan sampai ikan-ikan yang ada di dalam air, itu mereka semua memintakan ampun buat orang-orang berilmu. Jadi orang berilmu itu hidupnya sebenarnya sudah ada yang atur Allah Ta'ala. Ampunan mengalir terus buat mereka. Lalu, wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'ilil kawakib. Dan sungguh keutamaan orang berilmu dengan ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang. Maksudnya apa? Kalau antum di tanggal 13, 14, 15 Hijriah keluar malam hari. Ya sekarang di tanggal berapa Hijriah ini? Tanggal 23 Hijriah, bulan Safar ya. Itu nanti bulan depan 13, 14, 15 keluar malam hari atau pagi hari. Itu bulan itu besar sekali purnama. Indah sekali dilihat. Kita nggak usah berebutan untuk lihat bulan. Dan ketika itu bintang-bintang yang bisa jadi ukuran yang lebih besar kecil ya. Kalah cahayanya oleh purnama. Begitulah bedanya orang berilmu dengan cuma orang ahli ibadah. Ahli ibadah itu gimana sih? Mereka memperbanyak ibadah tanpa dasar ilmu. Itu kalah dengan orang berilmu. Coba bayangkan. Ada orang berzikir dari pagi sampai terbit matahari dengan zikir yang banyak. Tapi orang berilmu cukup membaca zikir-zikir pilihan yang namanya zikir pagi. Bahkan dengan satu zikir saja. Seperti riwayat oleh seorang istri Rasulullah SAW ya. Rasulullah pagi hari keluar dari rumahnya, mendapati salah seorang istrinya sedang berzikir. Beliau balik ke rumah, istrinya masih berzikir dengan lantunan zikir tertentu. Lalu Rasulullah berkata, apakah engkau dalam keadaan seperti ini? Ketika aku keluar rumah, iya, masih dalam keadaan seperti ini. Ya. Maukah aku ajarkan satu zikir yang engkau baca, maka sudah mencukupimu sampai siang hari. Apa zikirnya? Subhanallahi wa bihamdi, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arsi, wa minada kalimat. Itu mencukupi. Orang berilmu tahu triknya. Dia baca ini cukup tuh. Subhanallah. Ya ada seorang ulama lagi ngajar, tiba-tiba di belakangnya ada seekor kalajengking mendekati dia. Orang normal pasti kabur. Tapi ulama tadi mengerti ilmunya. Dia tadi pagi sudah membaca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Siapa yang membaca doa ini 3 kali pagi hari, maka dia akan dijaga sampai sore hari. Dia yakin sudah baca. Subhanallah, tidak sedikit pun kalajengking itu menyentuh dia. Ya, karena dia sedang mengajarkan hadis. Dan zaman dahulu kalau lagi menyampaikan hadis beserta sanadnya, nggak boleh putus. Nggak boleh putus. Ya, anak-anak selesai itu nggak boleh putus. Dia nggak khawatir karena sudah membaca doa tadi. Itu bedanya orang berilmu dengan tidak. Tadi contoh-contoh di awal sudah diberikan. Ya kalau orang berilmu nggak perlu berwudu lagi. Kalau cuma ragu-ragu, buang angin. Kecuali begini. Tadi saya udah buang angin, tapi ragu-ragu. Udah wudu lagi atau belum? Dibalik. Kalau ini mah harus wudu kan? Karena yang yakinnya apa? Sudah buang angin, yang ragu-ragunya apa? Wudu lagi atau belum? Kan kaidahnya yang yakin tidak bisa dikalahkan oleh yang ragu-ragu. Baik, kita lanjut. Yaitu perbedaan ahli ibadah dengan ahli ilmu. Tapi bukan bermaksud merendahkan ahli ibadah, orang yang tiap hari beribadah. Tetapi coba ibadah itu didasarkan dengan ilmu. Jadi ibadahnya lebih berkualitas dibandingkan sekedar melakukan zikir-zikir tertentu, apalagi zikirnya tidak ada asalnya gitu ya. Ada orang membaca ayat kursi sampai 500 kali, 1000 kali, subhanallah, bisa berbusa ke bibirnya ya.
ayat kursi 1000 kali gitu ya. Bukan jelek, tetapi tuntunan zikir itu paling banyak berapa sih? Paling banyak berapa? 100 paling banyak. Ada atau pernah temuin hadis zikirlah 250 gitu atau 274 gitu ada jumlahnya gitu. Enggak ada. Paling banyak cuma 100 kali. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim gitu atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir begitu. Ya, jadi orang ahli ilmu beda ibadahnya. Dia ngerti, ilmunya ngerti. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wa innal ulama warasatul anbiya, dan sesungguhnya ulama itu apa terjemahannya warasatul anbiya? Iya, itu terjemahan yang keliru. Jadi terjemahannya bukan ulama pewaris para nabi. Karena yang dimaksud dengan pewaris, antum kerja di penerbit harus menguasai KBBI ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Coba periksa. Pewaris itu maknanya adalah orang yang punya harta lalu mewariskan hartanya kepada ahli waris. Itu pewaris. Jadi ulama itu bukan pewaris para nabi, tetapi ahli waris para nabi. Jadi terjemahan salah kaprah di kita. Ya, karena pewaris itu maknanya orang yang mewariskan. Jadi ulama bukan pewaris, tapi yang diwariskan, ahli waris dari para nabi. Lalu wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Warithul ilm. Dan sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Rasulullah tidak menitipkan uang yang banyak buat kita. Rekening yang banyak di tabungan Swiss misalnya ya, triliun enggak. Buat umatku nanti di akhir zaman enggak. Tapi para nabi mewariskan ilmu. Ini yang harus kita rebut, kita ambil, kita cari. Ya. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, maka siapa yang mengambil ilmu tersebut, dia telah mengambil bagian yang banyak dari warisan para nabi. Subhanallah. Karena itu kalau antum lihat bagaimana perjuangan para ulama mencari ilmu, ada subhanallah ulama yang mencari ilmu sampai harus menjual, ada seorang ulama mencari, nggak punya ongkos untuk nyari ilmu, dia lari ke atas gentengnya, menjual gentengnya. Subhanallah. Ada lagi seorang ulama nggak punya biaya untuk mencari ilmu, dia jual perabotan maknya, paku 4 dinar. Dia berangkat ke majelis ilmu. Ada lagi seorang, ini muridnya Imam Malik ini, gurunya Imam Malik ini, kisahnya ini. Dia mau mencari ilmu sampai orang tuanya jual tanah. Ya, muridnya Imam Malik. Ya, jual tanah, jual rumahnya, dijual oleh orang tuanya supaya anaknya bisa berangkat dari Damaskus ke Madinah untuk duduk di majelisnya Imam Malik. Subhanallah. Ya. Ketika sampai di majelisnya Imam Malik, baru beberapa saat belajar, dia melakukan kesalahan, kemudian dihukum oleh Imam Malik dengan 5 kali cambukan. Ya, dia melakukan kesalahan. Coba bayangkan antum, ngaji, udah maaf jual rumah, sampai ke sini dicambuk sama gurunya. Kira-kira kabur nggak? Ya enggak, sekarang nanti nggak ngaji lagi gitu ya. Nggak datang lagi besoknya gitu ya. Subhanallah. Sama kalau nanti kita adakan pengajian tahsin nih, kalau dari sini ya. Adakan tahsin, coba suruh baca satu-satu. Ya, pasti besoknya nggak ngaji lagi gitu. Ngaji lagi. Subhanallah. Ya, gitu perjuangan para ulama untuk menjadi. Bahkan yang lebih dahsyat, Ibnu Ruwai, Imam Ibnu Ruwai itu ya sampai menikahi, rela menikahi seorang janda hanya karena janda itu memiliki kitab-kitab dari madhab Imam Syafi'i. Subhanallah. Jadi dia menikahi janda itu karena apa? Karena janda itu mewarisi dari mantan suaminya kitab-kitab peningkat Imam Syafi'i. Kalau antum cari kayak gini, kita punya kitab apa di rumah? Ya janda sih janda boleh aja, tapi kitabnya apa di rumah gitu? Enggak. Aku kita melihat apa? Jamilah, cantik banget aja gitu kan. Subhanallah. Ya, subhanallah. Jadi ini sesuatu yang luar biasa kalau kita melihat ini ada akhwat ya, denger ini. Wah, Anda harus kurangi di pembicaraan ini. Kurangi. Subhanallah. Baik, jadi di hadis tadi yang panjang tadi membicarakan 3 hal. Yang pertama, keutamaan menuntut ilmu. Apa keutamaannya? Jalan menuju surga. Yang kedua, keutamaan orang berilmu. Keutamanya apa saja? Yang pertama, bentangan sayap
malaikat. Yang kedua didoakan ampunan. Yang ketiga laksana purnama. Ya. Kemudian bagian ketiga membicarakan tentang ilmu yang dimaksud, yaitu ilmu agama. Makanya Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa ilmu yang diwariskan oleh para nabi bukan yang lain adalah ilmu syariat, bukan ilmu teknologi kata beliau. Dan ilmu yang berkaitan dengan manusia enggak. Rasulullah enggak menyampaikan itu. Teknologi misalnya ada hadis tentang bahwa kelak di akhir zaman ada handphone namanya Oppo, ya, spesifikasinya ini enggak ada hadis itu. Ya, enggak ada hadis itu. Jadi cuma ilmu agama, bukan dinar dan dirham. Ustadz, berarti kita nggak boleh belajar teknologi lah? Berarti itu maksudnya. Silakan belajar ilmu dunia, apalagi yang memberi maslahat buat umat manusia. Tetapi ilmu yang secara khusus dipuji oleh Allah adalah ilmu agama. Secara khusus dipuji. Ya kalau antum belajar ilmu komputer, ilmu biologi, ilmu hukum, kedokteran, siasat, teknologi, ya maka itu tidak mengapa. Ya antum berpahala insya Allah. Tetapi yang secara khusus dipuji adalah ilmu-ilmu agama yang dipelajari. Baik, kita lanjutkan sekarang bagian yang ketiga, keutamaan menuntut ilmu agama. Ini bagian akhirnya, ya. Yang pertama, ilmu adalah cahaya. Bahasa Arabnya al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Ya, baik. Ilmu itu cahaya. Coba kita breakdown. Biar cepat, perhatikan sini. Ilmu adalah cahaya. Ilmu adalah cahaya. Lawannya ilmu apa? Kebodohan. Lawannya cahaya apa? Kegelapan. Yang suka tempat gelap biasanya siapa? Siapa yang suka tempat gelap? Syaitan, ya. Syaitan. Maka syaitan akan membuat manusia tersesat lewat jalan membuat manusia jadi bodoh. Paham ya? Makanya ada kalimat al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Dan cahaya lawannya kegelapan. Kegelapan itu tempatnya syaitan. Maka langkah utama syaitan untuk menyesatkan manusia adalah dengan cara membuat mereka bodoh terhadap ilmu agama. Dan hari ini, ya beberapa tujuan syaitan sudah tercapai. Makanya kita lawan mereka dengan cara belajar ilmu agama. Dalilnya bisa dilihat dalam surah Al-Maidah ayat 15 sampai dengan 16. Di situ sudah ada terjemahannya, Anda bisa baca ya. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepadamu, subhanallah. Sudah datang kepada kita cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Yang dengan kitab itu Allah menunjuki orang yang mengikuti keridhaan Allah menuju jalan keselamatan, subulas salam. Dan Allah mengeluarkan mereka dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izinnya. Dan menunjuki mereka ya ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jadi inilah ilmu yang bersifat sebagai cahaya. Yang kedua, ilmu adalah tanda kebaikan seorang hamba. Hadis yang terkenal muttafaq alaih, disepakati oleh dua imam hadis. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa Allah kehendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka dijadikan hamba itu faham tentang agamanya. Makanya ketika menikahi wanita, yang disuruh dilihat pertama apanya? Agamanya. Dilihat pertama kali adalah agamanya. Ustaz, teorinya memang begitu, Ustaz. Tapi berat banget, Ustaz. Ya minimal dikombinasi. Ya masa nikahi wanita nggak pakai kerudung kerja di Sofa Marwah gitu kan? Nggak mungkin. Minimalnya pakai hijab. Ya, tambah lagi hijabnya panjang. Tambah lagi pakai kaos kaki gitu. Tambah lagi pakai cadar kayak aduh banyak cadar gitu. Nah, ini semua standar yang ininya ya, tapi antum pilih yang minimalnya. Wajib berhijab, tidak wajib. Ya. Jangan mendahului ustaz nggak baik ya. Jadi tanda kebaikan hamba dipahamkan tentang agama. Kalau dibalik, tanda keburukan hamba dijauhkan dari pemahaman agama. Makanya Allah telah menjelaskan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Mujadilah. Allah angkat derajat orang-orang berilmu, orang beriman dan berilmu di antara kalian dengan derajat beberapa derajat di atasnya.
Baik, yang keempat sekarang, yang ketiga ya. Ilmu adalah penyelamat dari laknat Allah. Perhatikan hadisnya yang luar biasa ini. Inna dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa alimun aw muta'allim. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Sesungguhnya dunia itu terlaknat. Terlaknat pula segala isinya. Subhanallah. Antum bayangkan. Jadi dunia dan isinya ini terlaknat. Semua terlaknat. Kopiah yang antum pakai, celana dalam yang antum pakai, ini aquanya, semuanya terlaknat. Isinya semua terlaknat. Kecuali memenuhi 4 hal. Kita harus kejar di salah satunya. Pertama, zikrullah. Orang yang banyak mengingat Allah atau berzikir kepada Allah. Yang kedua, wa ma walahu, melakukan amal ketaatan. Yang ketiga, wa alim, orang-orang yang berilmu, orang yang alim. Yang keempat, au muta'allim, orang yang tengah belajar menjadi alim atau belajar agama. Minimalnya kita kejar poin yang keempat, maka terlepas dari laknatnya dunia ini. Dalam konteks apapun, antum dalam kondisi berzikir, dalam kondisi taat, dalam kondisi orang alim, atau dalam kondisi orang yang sedang mencari ilmu. Berangkat ke kantor supaya terhindar dari laknat dunia, antum niatkan untuk ibadah kepada Allah. Mencari nafkah itu ibadah. Niatkan itu. Bismillah keluar rumah, buka pintu kantor bismillah, nyalakan laptop bismillah, subhanallah. Ya, terima gaji walaupun ada potongan bismillah. Gitu ya. Ya harus ikhlas. Subhanallah. Baik. Berikutnya, menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Hadisnya tadi sudah jelaskan. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini lafaz yang lain. Siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan. Sahalallahu, bukan sahalallaha. Nah, ini lagi-lagi ilmu ya. Kalau sahalallaha maknanya apa? Memudahkan Allah ya. Allahnya jadi objek ya. Sahalallahu lahu, maka Allah memudahkan baginya tariqan, jalan ilal jannah, menuju surga. Begitulah cara orang ya, cara Allah memasukkan hamba ke dalam surga, yaitu dibuat dia semangat untuk mencari ilmu agama. Baik, kemudian yang terakhir, ahli ilmu lebih utama dari ahli ibadah. Tadi hadisnya sudah jelas. Yang pertama, pemisalannya seperti bulan purnama dengan bintang-bintang yang kecil itu. Tapi hadis lain luar biasa. Rasulullah mengatakan perbedaan ahli ilmu dengan ahli ibadah, kafadli ala adnakum. Kafadli ala adnakum. Seperti keutamaan aku, Rasulullah kan utama sekali dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Jadi bedanya jauh ahli ilmu dengan ahli ibadah. Ya, nanti kalau antum sudah punya bekal yang cukup ilmu sedikit demi sedikit, seperti mengupas kulit pisang, antum tahunya, lalu kemudian antum amalkan, subhanallah, derajat antum bisa makin naik. Urusan dunia nggak usah dipikir lagi, Allah yang jamin. Allah yang jamin. Antum pikir ustadz-ustadz kampung itu yang kerjaannya ngajar kitab, ya, yang siang hari nggak sempat untuk mencari nafkah kecuali sekedarnya saja berdagang. Jadi dia datang dari majelis ke majelis ngajarin anak-anak, ngajarin ibu-ibu, ngajarin bapak-bapak. Siapa yang jamin rezekinya? Allah Ta'ala. Masih seperti ini. Kiai-kiai di kampung tuh aja nggak di kampung. Subhanallah. Ya, ini kita melihat secara umum. Seperti itu. Allah yang jamin. Allah yang jamin. Makanya jangan berhenti menuntut ilmu agama. Keutamaannya seperti keutamaan Rasulullah dibandingkan yang paling hina di antara manusia. Baik, kita punya sisa waktu sekitar 10 menit karena waktu ini sampai 16:50 menit ya, berdasarkan ya, amanah dari panitia. Sisa waktu yang ada kita bisa bertanya jawab atau mungkin ada yang ingin antum sampaikan terkait dengan usulan-usulan atau materi yang tadi disampaikan. Tafadhol, dipersilakan. Ada? Ya, silakan Pak. Orang tua dapat bagian artinya kan kalau kita membiayai kan ada orang yang dia mau berilmu mau punya duit itu orang yang membiayai terus ini terus tapi dia tidak berilmu orang yang membiayai
Baik, terima kasih pertanyaan. Di zaman Rasulullah sudah terjadi. Ada 2 orang sahabat ya berganti-gantian. Ya, kalau yang satu mencari nafkah, yang satu mencari ilmu. Maka yang mencari nafkah menopang yang mencari ilmu. Ya, lain waktu bergantian. Yang tadinya mencari ilmu, gantian mencari nafkah. Yang mencari nafkah menjadi mencari ilmu. Nanti mereka saling sharing seperti itu. Dan tentu saja seperti ini luar biasa sekali bermanfaat. Dan tidak ada kebaikan yang tidak mengalirkan pahala. Semua kebaikan mengalirkan pahala. Apalagi kita sama-sama tahu hadisnya. Ya, semua amal manusia terputus kecuali 3. Yang pertama, sedekahun jariyah. Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ya, antum mengajarkan ilmu kepada siapapun. Ya, ilmu yang sedikit tapi bermanfaat. Misalnya cara memecahkan coding dalam komputer segala itu kan ilmu. Antum beritahu orang, itu jadi ilmu yang bermanfaat. Yang dengan itu dia dapat income, dapat pemasukan. Selama dia dapat pemasukan, antum mendapatkan pahalanya. Ada juga doa dari anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka anak merupakan bagian dari skema untuk mengalirnya pahala buat kedua orang tua. Orang tua boleh sepuh. Orang tua boleh tidak mampu lagi mencari nafkah. Orang tua bahkan boleh juga meninggal dunia. Tapi pahala buat dia tiap hari mengalir dari anak-anaknya lewat doa-doa mereka. Jadi memang anak itu investasi yang paling berharga. Maka kalau misalnya ya kita sibuk mencari nafkah, ya gimana tuntutannya? Kalau nggak kerja, ya kita nggak bisa bayar kontrakan, begitu kan? Nggak bisa bayar listrik, nggak bisa nyekolahin anak. Tapi kita niatkan, mudah-mudahan anak kita ini menjadi orang yang berilmu dan soleh. Maka ketika itu, antum mendapatkan pahala yang besar. Bahkan ketika antum meninggal dunia, pahala itu akan terus mengalir buat antum. Ya kalau kitanya nggak jadi ahli baca Quran, minimalnya anak-anak kita jadi ahli baca Quran. Kalau kita cuma hafalan, ya kulhu lagi, ina apa yang di dalam sholat ya. Anak kita minimalnya 5 juz, 10 juz, bahkan 30 juz Al-Quran. Ya, kita niatkan seperti itu. Maka orang tuanya insya Allah akan mendapatkan mahkota, bahkan kelak di yaumil kiamat, lewat anak-anaknya yang mengamalkan Al-Quran. Jadi niatkan seperti itu. Antum tahu, di rumah anak itu ada 3 koper lemari. 3 koper. 3 lemari buku. Kitab semua isinya. Antum pikir anak sudah baca semua? Lah. Beli aja, senang beli gitu ya. Ada orang kuliah di Madinah punya ngasih referensi ilmu, kirimkan ya, kirim gitu ya. Tadi dikasih nama dulu awalnya gitu kan. Bukan begitu, udah gitu. Hidupnya ngantuk gitu kan. Ya. Banyak kan ya udah lemah kondisinya, nggak seperti dulu lagi. Ya, dulu mengaji kemarin di Jaban ya. Sampai selesai kitab itu di Jaban. Sekarang kondisi sudah mulai melemah. Ini kita beli kitab buat siapa? Investasi. Ada. Ya makanya memang ada niatkan begitu. Kitab ini semuanya buat keluarga seperti itu. Ya itu tentu saja mengalirkan pahala. Jadi tetap semangat mencari nafkah dengan niat agar anak-anak kita menjadi orang yang berilmu bisa. Tafadhol yang lain. Afwan. Ya, silakan. Jadi ini Ustaz benar gitu ya, bahwa ilmu tentang ahli waris ilmu faraid itu kan satu ilmu yang dicatat pertama kali di Nabi. Ya. Nah, atas ketidaktahuannya, tapi ini setelah terjadi gitu. Atas ketidaktahuannya untuk pembagian waris ini, dia tidak memakai syariat Islam. Nah, selama itu juga apakah berdosa? Apakah memang harus dibenerin atau memang berjalan aja gitu? Atas ketidaktahuannya ilmu paling di ya, betul di kampung juga Ustaz. Ini ada orang dengar ini. Baik, kalau sudah terlanjur dibagikan warisnya, kalau dia mampu untuk mengubahnya sesuai dengan hukum Allah, rubah. Ya, kalau dia masih mampu, apalagi hartanya belum dipakai, baru sudah dibagikan. Ini, yuk kita jalankan sesuai hukum Allah, yuk begini gitu ya. Wah, nggak sepakat pokoknya. Jadi nanti perempuan laki-laki jadi beda gitu kan? Karena beda perempuan sama laki-laki. Ya sudah kalau gitu, kita tetapkan jadi secara hukum waris, kemudian kita buat surat kedua, yaitu kita bersepakat untuk dibagi rata. Boleh begitu. Yang penting pertamanya ditegakkan dulu hukum Allah. Berapa bagian si fulan berapa? Setelah itu kemudian bikin perjanjian kesepakatan bersama, asal semuanya sama-sama balik, semuanya sama-sama ridho, semuanya sudah mengerti ya bagiannya masing-masing. Lalu sepakat dibagi rata, boleh, nggak ada masalah. Yang penting tegakkan dulu hukum Allah. Kalau kedua-duanya nggak bisa dilakukan,
maka bertobatlah kepada Allah. Karena sudah hartanya juga sudah kemana Ustaz, sudah habis buat kawin lagi gitu kan. Misalnya ya sudah. Makanya ya itu pentingnya belajar ilmu agama. Minimalnya dia dekat dengan orang ahli ilmu lah. Jadi kalau ada permasalahan seperti itu, dia bisa tanya kepada ahli ilmu tersebut tentang pembagian faraid yang benar. Seperti itu. Akan sampai babnya kita belajar tentang faraid insyaallah. Ya, insyaallah. Nanti menjadi ahli faraid semua. Ini kalau sudah jadi ahli faraid nanti bisa pasang pelang di depan rumah menerima konsultasi waris. Ada lagi yang lain kan? Sebelum ditutup, ada 2 menit lagi. Silakan Ustaz. Ya, Fadal. Yang pertama, kalau kita menuntut ilmu seperti menjalankan perusahaan ya, ilmu skill lah, skill. Tapi gimana kalau kita belajar di perusahaan itu juga masih memasukkan beberapa unsur agamanya, pasti kita kan pengen keberkahan. Nah, jika kita menuntut ilmu itu apakah juga mendapat keutamaan sebagai ahli ilmu yang tadi kita bahas? Yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ingin saya tanyakan itu adalah boleh nggak kita belajar ilmu agama, tetapi pilih-pilih itu artinya bukan pilih kata bukan. Misalnya saya senangnya itu yang ada bau pisahnya, itu lebih gampang masuk ke hati. Sehingga saya ngasihnya biasanya kalau ngasih YouTube biasanya ya sama YouTube kan. Nah itu biasanya pilih-pilih yang sirah kayak gitu, sirah. Tapi kalau yang nanti ada lebih umum itu kayaknya kurang tertarik ya. Itu apa boleh? Terima kasih Ustaz. Yang pertama, apakah kita dapat pahala dalam belajar ilmu dunia? Ya, pahala secara khusus yang digambarkan dalam kajian hari ini tidak ada. Karena yang dibicarakan di kajian hari ini adalah pahala untuk orang yang menuntut ilmu agama. Tetapi pahala secara umum dia dapat. Apalagi ilmu itu mengandung maslahat buat pengaturan manusia, manajemennya supaya rapi dan adil, gitu kan? Tidak ada yang menzalimi, gitu kan? Tidak mengandung unsur gharar, gitu kan? Dia menjauhi riba, subhanallah. Dia akan mendapatkan pahala dari sisi yang lain. Karena setiap kebaikan insya Allah akan berbuah pahala. Dan pahalanya bukan satu ya, tetapi bi'asyri amsalihha, selalu dikali 10. Ya, setiap kebaikan selalu dikali 10. Jadi insya Allah itu akan berpahala. Sesuatu yang memberikan manfaat bagi manusia insya Allah berpahala. Dan yang terbaik dari kalian adalah anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat bagi manusia. Ya, dalil umumnya seperti itu. Yang kedua, apabila kita belajar agama, pilih-pilih, karena saya senang bicara tentang kisah, kalau bicara tentang fikih ribut mulu, ya, perbedaan pendapat, gitu kan. Ya, beda kunut dikit, bikin masjid baru, gitu kan. Begitu ya. Itu fakta di masyarakat ya. Subhanallah. Tapi ilmu itu ada marhalah-marhalahnya. Ada tingkatan-tingkatannya, ya. Ada ilmu yang utama, ilmu usul, ada ilmu cabang far'iyah. Maka yang utama antum penuhi dulu ilmu-ilmu yang utama, yang usul, ilmu akidah, ilmu tauhid. Ya, adapun ilmu cabang bisa dipelajari di kemudian hari. Tapi yang pokoknya dulu dipelajari. Yang mendesak untuk diamalkan dipelajari. Kalau mulai dekat nggak mungkin lagi baca buku kisah. Harus baca buku tentang puasa Ramadan. Begitu. Nah, kalau punya waktu senggang ingin membaca buku kisah boleh. Ya, karena di kalangan ulama juga ada kitab-kitab yang dianjurkan untuk relaksasi, untuk memberikan ya ketenangan, semacam lah, istirahat buat para santri. Antum tahu, kitab yang selama ini kita baca namanya Riyadhus Shalihin. Itu sebenarnya masuk level marhalah untuk rihlah, untuk istirahat buat santri. Karena kitabnya bukan kitab berat, itu kebanyakan kitab fadhail kan, keutamaan ini, keutamaan itu kan. Kalau itu kitab utama, gitu ya, enggak, itu kitab utama. Itu cuma kitab tambahan. Kalau kita baca Riyadhus Shalihin itu seneng, karena siapa yang mengamalkan ini akan begini, gitu kan? Nah itu marhalah itu boleh dijalankan, sekali-sekali boleh. Apalagi kalau sudah ada kejenuhan, boleh. Tapi jangan dijadikan yang pokok, kecuali kita memang bidangnya di bidang sejarah, ahli sejarah, yang memang di tuntutan pekerjaan juga demikian, itu beda soal. Seperti itu. Tapi yang pokok-pokok harus dipelajari dahulu. Makanya nanti insya Allah kita bolehlah kita selang-seling dengan pembahasan ilmu tauhid ya, bahaya syirik, ya, keutamaan tauhid, supaya yang pokok-pokoknya kita ketahui.
Begitu ya, di samping ilmu pokok yang lainnya seperti itu. Jadi kalau sekali-sekali boleh, tapi yang utamanya tetap harus dipelajari ilmu akidah, ilmu tauhid dan seterusnya yang usul. Ada yang lain? Sepertinya ada pertanyaan dari Zoom. oh ya, fadhal. Dari Pak Yadi. Assalamualaikum Ustaz. Di zaman sekarang ini yang begitu banyak ustaz-ustaz baru dan gaul. Yang seperti apa yang patut kita ikuti? Kita belajar ilmu kepada ustaz tersebut. Yang seperti apa? Yang mereka tidak lepas dari ucapannya qala Allah, qala Rasul. Ya, bukan pembicaraan dirinya. Bukan katanya begini begitu. Menurut saya, menurut pandangan saya, menurut hemat saya, bukan. Carilah ustadz yang berbicara, Allah berfirman demikian. Rasulullah bersabda demikian. Para sahabat mengamalkan demikian. Qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat. Itu ilmu. Ya. Bagaimana Allah berfirman, bagaimana Rasulullah bersabda, bagaimana para sahabat mengatakan dan mengamalkan. Itu yang utama. Itulah ilmu. Ya, tapi kalau ilmu sudah menurut saya, menurut kami, menurut pandangan saya pikir apalagi tidak terlontar darinya dalil sedikit pun nas-nas Al-Quran dan hadis, anak pikir masih banyak pilihan yang lain. Ya, itu ciri-cirinya saja. Ya, biasanya dia tidak banyak bicara kecuali menyampaikan dalil-dalil. Ya, seperti itu. Wallah. Cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di kajian berikutnya. Kita tutup yuk dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.